Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, hasil diskusi kelompok B2. Bapak fasilitator kelompok B2 yaitu Bapak Edi Suryadi MPD dan Bapak pengajar praktik Bapak Herna Purnama Direja SPD MPD. Ibu pengajar praktik Ibu Heni Nurhayati SPDI MPD. Anggota kelompok kami yang pertama Bapak Herdi Adi Rahayu SPD. Yang kedua Ibu Gina Fitriadi Putri SPD. Yang ketiga Rizka Sagita SPDI. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, menstabilitas identitas. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Menanyakan keyakinan.
Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka sudah sesuai? Langkah-langkah restitusi yang diusulkan yaitu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Pipi dan Natali? Posisi kontrol yang diambil Ibu Eni adalah sebagai teman, karena Ibu Eni menegur Pipi dengan Natali dengan cara yang ramah, santai, dan tidak emosi. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Ibu Eni, yaitu, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah pada saat posisi ini, biasanya guru akan bersuara dengan lemah dan ramah, akan membuat keheningan dan merasa orang tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Tindakan Ibu Eni pada dua siswa tersebut mengingatkan dengan ramah untuk fokus pada tugas. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sangat setuju karena Ibu Santi sudah melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai manajer. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Pemantau, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Pembuat rasa bersalah, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Penghukum, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Penghukum yang kedua, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Validasi tindakan yang salah. Sabrina, mengapa kamu terlambat? Kamu pasti memiliki alasan memakai sepatu coklat. Menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Jika kamu meyakininya, bersediakah kamu memperbaikinya? Mentasbihkan identitas. Tidak apa-apa orang lain pun kalau terburu-buru sering ada yang lupa atau melakukan kesalahan.
Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Komitmen dan keteraturan. Kami tidak setuju karena tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkanmu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar membuat orang merasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakannya oleh pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah bahwa murid dilarang tidur saat jam belajar berlangsung? Apa hukuman atau sanksi bagi murid yang tertidur di dalam kelas saat jam belajar berlangsung? Fajar, kamu tahu kan bahwa murid yang tidur saat jam belajar tidak diperkenankan untuk istirahat dan wajib membersihkan kelas setelah pulang sekolah. Fajar, apakah kamu mau ibu memberikan surat panggilan orang tua untuk memberitahu bahwa kamu sering tertidur di depan kelas? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Lakukan tindak lanjut sesuai segitiga restitusi, yaitu memanggil Fajar untuk dimintai keterangan mengapa sering tidur di dalam kelas dan berkata sebagai berikut. Rasa ngantuk itu wajar, kamu pasti punya alasan melakukannya, tapi itu membuat konsentrasimu terganggu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Mana yang kamu belum tunjukkan? Menurut Bapak, ada cara untuk menghilangkan rasa ngantuk tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurutmu? Kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Kasih sayang dan kebebasan. Kasus keempat. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Siti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun menggalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto,
Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitnya saja, bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dia lakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Sebagai manajer, menciptakan komunikasi yang ramah, tenang, tidak menghakimi. Menenangkan Dino yang sedang marah, menunjukkan sikap, memahami alasan Dino melakukan hal tersebut. Membantu Dino dengan memberi gambaran tentang langkah yang ingin dilakukan. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Memahami kondisi Dino, membimbing Dino, memberikan kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki diri, membangun rasa percaya diri Dino. Menanyakan apa yang diinginkan dan dikhawatirkan Anto, membantu Anto untuk fokus pada solusi bukan pada penyebab pertengkaran. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan, saling menghormati, dan tanggung jawab. Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis